Sepak bola, sebuah janji diam di sudut kota Porto. Diogo José Teixeira da Silva, atau yang dunia kenal sebagai Diogo Jota, tidak lahir di tengah sorak-sorai stadion, bukan pula di tengah kilatan kamera atau limpahan sponsor. Ia lahir dalam keheningan kota tua Masarelos, Porto, daerah yang lebih banyak mengenal kerja keras daripada mimpi besar. Disitulah semuanya bermula, di gang sempit yang menyambung satu blok apartemen ke blok lainnya. Di lapangan kecil tanpa rumput yang lebih mirip tanah keras daripada stadion sepak bola. Setiap sore, Jota kecil, mengenakan sepatu butut dan celana pendek yang mulai robek di lutut, berlari bersama teman-temannya mengejar bola plastik. Baginya, bola bukan sekadar mainan. Itu adalah perpanjangan dari jiwanya. Ketika dunia tidak terlalu peduli dengan impian anak-anak kecil dari lingkungan sederhana, Diogo membuat janji diam pada dirinya, suatu hari nanti, dunia akan menyebut namanya. Tidak ada yang mencatat pertama kali ia menyentuh bola dengan cinta. Tapi ibunya tahu, dia bermain seperti sedang berbicara dengan bola, katanya suatu kali dalam wawancara. Bola adalah bahasa pertama Jota, dan dia menjadi fasih sejak usia 5 tahun. Hari-hari berlalu, dan semua hal berubah. Tapi satu hal tetap, Diogo selalu datang ke lapangan, hujan atau terik. Tak ada pelatih mewah, tak ada pelatihan nutrisi, tak ada GPS untuk mengukur performa. Hanya mimpi, semangat, dan kaki kecil yang terus menendang bola ke arah tembok, seakan-akan tembok itu adalah gawang di final Liga Champions. Dalam setiap detak jantung kecilnya, ada satu keyakinan sederhana, jika aku bisa terus bermain, dunia akan mendengar. Masarelos bukan tempat yang glamor. Namun bagi Jota, itu adalah tempat belajar, bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang hidup. Ia melihat ayahnya bekerja keras setiap hari, meninggalkan rumah saat matahari belum muncul, dan kembali ketika hari sudah gelap. Ibunya, dengan senyum dan kesabaran, adalah pelabuhan paling hangat yang ia tahu. Dari mereka, Diogo belajar tentang pengorbanan, tentang tanggung jawab, tentang memberi segalanya meskipun dunia tidak menjanjikan apa-apa sebagai balasan. Jalanan mengajarinya keberanian, bermain melawan anak-anak yang lebih besar, menahan ejekan, jatuh, berdarah, lalu bangkit lagi. Tak ada peluit yang menghentikan permainan. Jika kau jatuh, kau harus bangkit sendiri. Jika kau kalah, kau bermain lagi esok hari. Hidup tidak memberi belas kasih di jalanan, tapi di sanalah Diogo belajar arti semangat sejati. Ketika ia berusia 9 tahun, seorang pengintai lokal dari Gondomar SC, klub kecil Portugal, melihatnya bermain dan menawarkan kesempatan bergabung ke akademi. Bagi keluarga Silva, ini adalah kejutan yang indah sekaligus mengkhawatirkan. Biaya, waktu, dan logistik bukan hal mudah. Tapi mereka tahu, Diogo mencintai sepak bola dengan cara yang tidak bisa dibendung. Dan cinta itu layak diperjuangkan. Gondomar SC dan mata pelatih yang jeli. Diogo kecil cepat mencuri perhatian. Ia bukan pemain paling tinggi, bukan pula yang paling kuat. Tapi dia punya naluri, pergerakannya tanpa bola, ketenangan dalam mengambil keputusan, dan kecerdasan dalam membaca permainan membuat pelatih-pelatih muda terpukau. Dia bermain seperti orang dewasa di tubuh anak-anak, kenang pelatih pertamanya di Gondomar. Pada usia 13 tahun, ia menarik perhatian klub yang lebih besar, Paços de Ferreira. Disinilah segalanya mulai menjadi serius. Ketika Diogo bergabung dengan Akademi Paços de Ferreira, tidak banyak yang menaruh harapan tinggi. Ia pendiam, tak suka menyombongkan diri. Namun setiap kali berada di lapangan, karakternya berubah. Ia bertransformasi menjadi sosok yang tak kenal kompromi. Seperti ada energi yang muncul dari dalam, seolah lapangan memberi dia identitas sejati. Pada tahun 2014, ia mencetak gol pertamanya untuk tim senior Paços dalam usia 17 tahun. Itu bukan gol biasa, itu adalah gol yang membuat pelatih dan para penggemar memperhatikannya dengan serius. Jota bukan sekadar anak muda berbakat, dia adalah permata yang tengah dibentuk. 2 tahun berikutnya, ia menjadi sorotan nasional. Media mulai menulis tentang wonderkid Portugal berikutnya. Tapi di balik headline itu, Jota tetap pulang ke rumah, makan malam bersama keluarganya, dan membantu adiknya mengerjakan PR. Dia belum berubah, dan dia tidak pernah ingin berubah. Pada tahun 2016, Diogo Jota resmi bergabung dengan Atletico Madrid. Transfer ini mengejutkan banyak pihak. Dari Paços yang sederhana ke klub raksasa Spanyol, itu lompatan yang tak semua bisa tangani.
Tapi Jota, seperti biasanya, tidak takut. Ia tahu ini adalah ujian, dan ia siap. Di Atletico, ia belajar banyak. Dari pelatih keras seperti Diego Simeone, ia memahami kedisiplinan, konsistensi, dan pentingnya kerja tim. Namun ia jarang diberi kesempatan di tim utama. Itu menyakitkan, tapi bukan akhir. Ketika banyak pemain muda menyerah, Jota memilih jalur lain. Ia dipinjamkan ke FC Porto, lalu ke Wolverhampton Wanderers. Di sanalah, segalanya berubah. Musim panas 2017 menjadi titik balik. Setelah masa pinjaman yang tidak memuaskan di FC Porto, Diogo Jota dipinjamkan ke Wolverhampton Wanderers, sebuah klub yang saat itu masih berada di kasta kedua sepak bola Inggris, Championship. Banyak yang menganggap itu langkah mundur. Tapi tidak bagi Jota. "Aku tak peduli liga apa, asalkan aku bisa bermain," katanya kepada media lokal. Dan dia membuktikannya. Dari hari pertama di Compton Park, tempat latihan Wolves, Jota menunjukkan keseriusannya. Dalam latihan, dia bekerja 2 kali lebih keras dari rekan setim. Dalam pertandingan, dia haus gol. Tidak butuh waktu lama bagi para fans Wolves untuk jatuh hati padanya. Pemain asing dari Portugal ini bukan sekadar pendatang, dia adalah penyelamat. Musim pertamanya bersama Wolves berakhir dengan manis. Dia mencetak 17 gol dan membawa klub promosi ke Premier League. Jota menjadi pujaan baru, tapi yang membuatnya dicintai bukan hanya gol-golnya, melainkan sikapnya, rendah hati, dekat dengan fans, dan tidak pernah lupa dari mana dia berasal. Seorang fans tua, bernama Alan, mengirim surat tangan ke klub, menceritakan bagaimana dia sedang menjalani kemoterapi dan satu-satunya hal yang membuatnya semangat setiap akhir pekan adalah menonton Diogo bermain. Ketika surat itu sampai ke Jota, ia membalas dengan surat pribadi dan kaos bertanda tangan. Bahkan, ia mengunjungi Alan diam-diam di rumah sakit. Itu bukan aksi publisitas. Tidak ada kamera, hanya hati. Musim tahun 2018 sampai tahun 2019 menjadi musim penuh emosi. Jota mencetak hat-trick pertamanya di Premier League melawan Leicester City, prestasi yang menempatkannya dalam jajaran elit. Tapi ia juga mengalami cedera pergelangan kaki yang membuatnya absen hampir 2 bulan. Selama masa cedera, ia merasakan kembali rasa takut yang pernah ia alami saat remaja, takut kehilangan tempat, takut dilupakan. Tapi ia bangkit, bahkan lebih kuat. Di ruang ganti, dia bukan sekadar pemain. Dia adalah inspirasi. Banyak pemain muda Wolves menjadikannya panutan. Bukan karena selebrasi golnya, tapi karena caranya bekerja dalam diam. Pada September tahun 2020, Diogo Jota resmi bergabung dengan Liverpool FC. Nilai transfernya mencapai 45 juta pound, angka fantastis untuk pemain yang tidak bermain di klub top Eropa sebelumnya. Namun manajer Jurgen Klopp melihat sesuatu yang lebih. Dia bukan hanya pemain bagus. Dia pemain yang hidup untuk sepak bola, kata Klopp. Debutnya tidak biasa. Dalam waktu singkat, Jota langsung mencetak gol melawan Arsenal di Anfield. Tapi yang lebih istimewa dari gol itu adalah reaksinya. Ia tidak berlari liar, ia hanya memejamkan mata, mengangkat tangan, dan menghadap ke tribun kosong karena pandemi COVID-19 seolah berterima kasih kepada langit. Beberapa minggu kemudian, ia mencetak hat-trick di Liga Champions melawan Atalanta. Tapi di balik performa luar biasa itu, Jota menyimpan beban berat, ia tidak bisa merayakan bersama keluarga karena pembatasan perjalanan. Ibunya hanya bisa menangis melalui panggilan video. "Aku ingin memeluk ibuku, tapi hanya bisa mendengar suaranya menangis. Aku tahu dia bangga, tapi rasanya ada ruang kosong," ungkapnya dalam wawancara pribadi. Liverpool adalah kota yang penuh cinta, dan juga penuh tekanan. Tapi Jota membuktikan dirinya. Dalam beberapa bulan, ia mencetak lebih banyak gol daripada ekspektasi. Ia menjadi alternatif penting bagi trio Salah Firmino Mane. Bahkan ketika Mane hengkang, banyak fans menyebut Jota sebagai penjaga api ofensif. Namun kemudian datang cedera hamstring yang parah pada tahun 2022. Ia harus absen berbulan-bulan. Selama masa itu, Liverpool sedang berjuang mempertahankan performa. Jota merasakan kesedihan yang dalam. Dia menulis dalam jurnal pribadinya, yang kemudian dibagikan dalam wawancara. "Sulit rasanya duduk di tribun dan tahu kau tak bisa membantu. Rasanya seperti menjadi beban. Tapi aku belajar, bahwa kadang yang terbaik yang bisa kau lakukan adalah menyembuhkan dirimu dulu, lalu kembali sebagai versi terbaikmu."
Dan ia benar-benar kembali. Gol yang membawa air mata. Pada April tahun 2023, dalam laga penting melawan Tottenham Hotspur, Liverpool bermain imbang hingga menit akhir. Harapan hampir habis. Tapi di menit ke-94, Diogo Jota mencetak gol kemenangan dramatis. Stadion meledak. Dalam selebrasi, Jota tidak berteriak. Ia berlutut dan menatap langit. Setelah pertandingan, wartawan bertanya apa arti gol itu. Ia menjawab pelan, "Gol itu, untuk ayah temanku di Portugal. Dia meninggal pagi ini karena COVID. Temanku adalah fans Liverpool. Kami berbicara sebelum pertandingan. Aku tahu aku harus mencetak gol, untuk harapan. Itu bukan sekadar gol. Itu adalah kisah tentang cinta, kehilangan, dan kekuatan spiritual dari sepak bola." Diogo Jota bukan hanya pemain sepak bola. Ia adalah suami, ayah, dan manusia biasa yang mencoba menjalani hidup dengan cara yang bermakna. Di balik ketenaran dan tekanan Premier League, Diogo memilih hidup yang tenang bersama istri dan anak laki-lakinya. Di akun media sosialnya, ia jarang memamerkan kemewahan atau pesta. Yang lebih sering muncul, foto anaknya yang sedang bermain bola di taman. Senyum sederhana, pelukan hangat, kebahagiaan yang murni. Menjadi ayah memberiku perspektif baru. Sekarang, ketika aku mencetak gol, aku tak hanya melakukannya untuk tim atau fans. Tapi untuk anakku, agar suatu hari nanti dia tahu ayahnya pernah berjuang sepenuh hati, ucapnya dalam satu wawancara BBC. Kisah sederhana yang menyentuh datang dari fans cilik bernama Oliver, seorang bocah berusia 8 tahun yang mengidap autisme dan sangat mengidolakan Jota. Ketika orang tuanya mengunggah video Oliver meniru selebrasi Jota di YouTube, Jota sendiri membalas dengan video balasan. "Hai Oliver, saya melihat selebrasimu. Saya terharu. Jika kamu mau, kita bisa melakukannya bersama suatu hari nanti." 2 minggu kemudian, Jota bertemu langsung dengan Oliver di AXA Training Center. Ia mengajaknya menonton latihan dan memberi jersey bertanda tangan. Tapi yang paling menyentuh, mereka melakukan selebrasi bersama di pinggir lapangan, di hadapan seluruh tim Liverpool. Tak ada yang menangis hari itu, kecuali semua orang. Dermawan dalam diam, Jota dikenal aktif menyumbangkan sebagian pendapatannya untuk amal, tetapi ia tak suka mempublikasikannya. Ia terlibat dalam program Come and Goal, gerakan yang mengajak pesepak bola menyumbangkan sebagian gajinya untuk inisiatif sosial global. Tapi, bahkan di Portugal, banyak kisah lokal tentang bantuan yang diberikan Jota secara diam-diam. Seorang mantan guru dari Gondomar SC menceritakan bahwa Jota membayar biaya operasi seorang pelatih akademi yang sedang menderita kanker. Tak ada siaran pers, tak ada unggahan. Ia hanya berkata, "Dia pernah membantu saya. Sekarang giliran saya membalasnya." Begitulah Jota, tidak perlu tepuk tangan, tidak butuh panggung. Ia bermain sepak bola dengan hati, dan ia hidup dengan jiwa yang bersahaja. Di awal tahun 2024, Jota kembali mengalami cedera panjang, kali ini di bagian lutut. Ia harus absen hampir setengah musim. Ketika fans mulai khawatir ia tak akan kembali ke performa semula, Jota membagikan sebuah foto dirinya tersenyum dari ranjang fisioterapi dengan caption, "Aku pernah jatuh. Tapi aku belajar cara berdiri lagi. Ini bukan akhir." Caption itu sederhana, tapi menjadi viral. Tidak hanya di kalangan fans Liverpool, tapi juga para pesepak bola muda, pelatih, dan bahkan penggemar olahraga lain. Itu bukan sekadar tentang cedera, tapi tentang harapan, tentang semangat, tentang manusia yang memilih untuk melanjutkan meski dunia mengajaknya menyerah. Warisan yang lebih dari gol. Hari ini, Diogo Jota mungkin bukan pemain dengan gol terbanyak, bukan pula wajah ikonik iklan global. Tapi ia telah meninggalkan warisan yang lebih dalam. Seorang bocah dari jalanan Porto yang membuktikan bahwa mimpi bisa bertahan, bahkan ketika kenyataan berkata sebaliknya. Seorang pemain yang tetap rendah hati meski berada di puncak dunia. Seorang pria yang mengajarkan bahwa keberanian sejati adalah ketika kau bangkit dalam diam, bukan untuk dipuji, tapi karena kau tahu itu yang benar. Diogo Jota tidak mengubah dunia dengan satu gol, atau satu piala. Tapi ia telah menginspirasi ribuan, mungkin jutaan, untuk percaya pada proses, untuk tidak menyerah, dan untuk tetap manusia dalam dunia yang penuh ego dan sorotan. Mereka akan selalu ingat satu hal, bahwa pernah ada seorang anak dari Masarelos yang menendang bola dengan cinta, dan membuat dunia percaya lagi pada keajaiban kecil bernama sepak bola. Selamat jalan Diogo Jota,
Terima kasih telah memberi inspirasi dan warna dalam dunia sepak bola.